Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue hari Ahad sore atau hari Ahad malam ya, waktu Indonesia. Manchester United akan menjalani menurut gue mungkin salah satu pertandingan terpenting sejauh ini di musim ini. Manchester United akan melawan Coventry City di semifinal Piala FA. Kenapa gue bilang ini pertandingan yang mungkin ketika Manchester United di perempat final menyingkirkan Liverpool, itu merupakan salah satu pertandingan yang juga sangat besar, sangat vital. Tapi ketika menghadapi Coventry nanti di semifinal, bobotnya tidak kalah besarnya ya. Kenapa? Ada beberapa hal. Di video sebelumnya gue sudah menjelaskan kalau ini bisa menjadi partai yang menentukan bagi nasib Erik ten Hag. Akankah Erik ten Hag ini tetap di Manchester United musim depan menjalani musim ketiganya, atau sejauh ini di kontraknya merupakan musim yang terakhirnya kan musim depan itu, atau akan berakhir? Menurut gue menghadapi Coventry ini menjadi penentuan, salah satu penentuannya. Kenapa? Karena secara kualitas di atas kertas Manchester United tentu saja di atas dari Coventry. Ketika gagal untuk bisa mengalahkan Coventry, maka ini akan menjadi menjadi seperti kayak hal yang tidak bagus gitu loh. Bagaimana mungkin Manchester United kalah menghadapi Coventry City di pertandingan yang sangat penting pula, semifinal Piala FA, di mana Manchester United sangat besar peluangnya menurut gue untuk paling tidak menyamai prestasi musim lalu, berada di final FA Cup kembali. Lalu di sisi lain gue juga melihat bagaimana pertandingan ini bisa juga menjadi peluang ya, tentu saja bagi Manchester United untuk mendapatkan trofi musim ini. Karena ya, untuk mendapatkan trofi maka harus ke final. Untuk ke final harus menang menghadapi Coventry City. Di poin lainnya gue juga menilai, jadi gini, Manchester United ini kan sering tentang konsentrasi, sering juga tentang karakter. Nah, terkait dengan karakter, ini juga penting untuk melihat apakah pemain itu betul-betul berada di karakter yang seharusnya sebagai pemain Manchester United. Apakah para pemain mungkin justru berada di belakang Erik ten Hag, atau justru berusaha untuk mendorong Erik ten Hag keluar dari klub Manchester United. Karena jelas ya, kalau seandainya Manchester United tergelincir di semifinal, akan selesai Erik ten Hag. Dan ini juga akan memperlihatkan bagaimana ini sikap-sikap para pemain di atas lapangan. Penting sekali menurut gue ya untuk bisa diperhatikan di sana. Dan kalau melihat dari Coventry City, ini merupakan pertandingan yang dijalani paling tidak dari awal bulan Maret. Ternyata Coventry City ini juga tidak dalam situasi yang stabil, tidak dalam situasi yang bagus di Championship ya. Pertandingannya ada beberapa menang, tapi barusan 2 kali kekalahan secara beruntun. Dan kalau di papan klasemen juga Coventry City ini tidak segemilang misalnya Leeds United, Southampton, Leicester, atau bahkan Ipswich. Jadi menurut gue keempat tim tadi gue sebutkan itu punya peluang berada di Premier League musim depan. Dan melihat apa yang mereka raih, paling tidak sampai sejauh ini mereka bersaing sangat ketat. Dan mungkin 2 di antara keempat tim itu memang sangat layak untuk berada di Premier League musim depan. Tapi bagaimana dengan Coventry yang ternyata pun masih berada di luar jalur playoff? Dan kalau gue melihat dari misalnya perbedaan poin ya, yang cukup dalam, ini menunjukkan juga bagaimana kualitas dari Coventry bukan di papan atas ya kan, di Championship. Sehingga sekali lagi menurut gue Manchester United ini punya peluang yang besar lah ya, untuk bisa mengalahkan Coventry. Kendati pun harus diperhatikan, ini bukan kompetisi liga, ini kompetisi turnamen ya kan, FA Cup, di mana pendekatan terutama karakter ini juga sangat menentukan. Apalagi ini akan menjadi partai semifinal ya, jadi do or die gitu. Jadi tidak ada kesempatan kedua. Dan tentu saja klub seperti Coventry City yang tidak setiap musim atau sangat jarang mereka memiliki kesempatan bisa melangkah ke semifinal atau bahkan memiliki peluang ke final, tentu saja mereka juga ingin tidak melepas peluang tersebut begitu saja. Sementara Manchester United ketika menghadapi tim dengan kompetisi di bawah Premier League, ini bukan yang pertama kali musim ini di FA. Mereka pernah menghadapi Wigan Athletic, pernah menghadapi Newport, dan mereka menang dengan skor yang cukup lumayan. Kendati pun di pertandingan tersebut juga Manchester United ketika menghadapi Newport contohnya ya kebobolan 2 gol dengan
menurut gue fokus juga yang tidak konsisten selama pertandingan menghadapi Wigan. Gue ikut betul di awal-awal pertandingan Wigan punya peluang untuk membuat gol dulu, tapi Manchester United bisa memegang kendali dan akhirnya mampu mencetak gol walaupun pada saat itu menghadapi tembok kokoh pertahanan dari Wigan. Menghadapi Nottingham Forest menurut gue hal yang fantastis musim ini dilihat dari pertandingan sebelumnya di tempat yang sama mereka kalah ya kan, tapi akhirnya mereka mampu menyingkirkan Nottingham Forest dan tentu saja secara gemilang menyingkirkan Liverpool. Tapi perjalanan Manchester United sampai dengan sejauh ini di FA Cup tidak akan berarti apa-apa. Gue bilang tidak akan berarti apa-apa ya ketika mereka nanti tidak mampu menang di semifinal. Ini yang berat menurut gue karena ada semacam beban. Manchester United ditempatkan sebagai unggulan di posisi yang lebih tinggi daripada Coventry. Kalau mental, karakter, psikis dari para pemain ini tidak siap, ini justru akan menjadi beban. Mereka itu tadi ya, memang betul-betul sangat dijagokan dan ini bisa menjadi motivasi ataupun juga justru bumerang menjadi beban yang justru akan menggerogoti keunggulan teknis Manchester United di atas lapangan. Bagaimana dengan Coventry City sendiri? Ya mereka menang besar menghadapi Oxford, lalu mereka bermain replay menghadapi Sheffield Wednesday, menghadapi Maidstone dan Wolverhampton. Nah, pertandingan menghadapi Wolverhampton ini adalah ketika mereka menyingkirkan tim Premier League ya kan, di mana ini yang harus diwaspadai ya bagi Manchester United. Jadi Wolverhampton itu kan nyaris lolos sebenarnya di Molineux. Tapi justru di menit-menit krusial, di menit-menit vital, di menit-menit sempit, mereka kehilangan konsentrasi, mereka kehilangan fokus. Akhirnya mereka melepaskan tiket yang mereka tadinya sudah genggam. Ini kan mirip situasinya dengan Manchester United di beberapa pertandingan terakhir. Di mana Manchester United terutama ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi Chelsea dan juga menghadapi Liverpool, bagaimana Manchester United sudah menggenggam kemenangan tapi dilepas begitu saja di menit-menit krusial. Situasinya berbalik ya, agak berbeda ketika Manchester United ini di pertandingan terakhir bermain 2-2 ya kan, menghadapi tim yang sebenarnya di atas kertas Manchester United ya kalau menurut gue sih dianggap memang lebih diunggulkan ya kan, tapi ya Manchester United kembali dari posisi tertinggal. Ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya di atas kertas hal yang mudah. Mengingat juga ketika menghadapi Bournemouth juga kan di Old Trafford Manchester United kalah 0-3, tapi ya ada sisi positifnya di mana Manchester United ini mampu bangkit setelah tertinggal, tapi ya dari cara bermainnya masih belum sesuai yang diharapkan ya kan. Masih ada banyak inkonsistensi di sana. Akankah ini berlanjut menghadapi Coventry? Kalau gue berpikir Manchester United dengan keunggulan teknisnya nampaknya akan lebih menonjolkan hal tersebut gitu, akan mengandalkan kemampuan teknisnya. Bagaimana dengan Coventry? Sama seperti kayak Newport, sama seperti kayak Wigan, mereka akan lebih banyak berusaha mengimbangi Manchester United dari sisi fisik. Mereka akan bermain agresif, mereka akan berusaha memenangkan duel. Tinggal bagaimana Manchester United itu bisa tampil tenang, bisa ya itu tadi ya, justru mengajak Coventry ini bermain lebih ke sisi teknis. Penting di pertandingan semifinal Manchester United untuk unggul duluan. Karena kalau gue bayangkan ya ketika Manchester United mungkin menguasai possession, kemungkinan besar mereka akan menguasai possession. Tapi justru kalau Coventry yang mampu mencetak gol, ini situasinya akan runyam. Manchester United sebenarnya punya kapasitas untuk mencetak gol. Di beberapa pertandingan terakhir ya, menghadapi Brentford, kendati pun mereka sangat tertekan, tapi mereka mampu mencetak gol, bahkan yang harus menang. Menghadapi Chelsea pun juga demikian, di Stamford Bridge mereka mampu mencetak gol. Menghadapi Liverpool, mereka mampu mencetak 2 gol. Bahkan ketika menghadapi Bournemouth, ketika mereka sekali lagi tidak tampil stabil ya, mereka juga mampu mencetak gol. Jadi kemampuan Manchester United untuk mencetak gol itu ada, walaupun tidak selalu dari lini depan. Namun menurut gue skuad ini mampu mencetak gol dan gue harapkan mereka mampu melakukannya bahkan dari menit-menit awal, tidak harus menunggu sampai perjalanan pertandingan itu berlarut-larut lah. Coventry City sendiri menurut gue pastinya mereka akan berusaha untuk tidak kebobolan gawangnya. Bahkan dengan sistem turnamen seperti ini, ya mereka akan menahan Manchester United sampai dengan menit akhir. Harapannya
mereka akan ke adu penalti. Kenapa? Ketika pertandingan ini sampai ke adu penalti, maka semuanya 50-50 lagi. Dimana ketika pertandingan dimulai dari awal, sebelum kick off, pasti Manchester United mungkin akan diunggulkan 60%, 40%, katakanlah demikian. Tapi setelah bergerak sampai dengan ke babak adu penalti, akan 50-50. Yang 60 turun jadi 50, yang 40 naik jadi 50. Dan menurut gue ini yang akan dilakukan oleh Coventry. Cara mematahkannya bagaimana? Manchester United harus bisa unggul duluan. Menghadapi Coventry City, perkiraan formasi akan seperti ini. Menurut gue belum tahu kabar terakhir, tapi gue perkirakan akan seperti ini. Andre Onana, Diogo Dalot, Cambuala, Maguire, Wan-Bissaka, Casemiro. Lalu di 4 gelandang menyerang, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Anthony di kanan. Serta di depan Rasmus Højlund. Nah, selain pemain ini, 11 pemain starting line up, gue berpikir juga ada 3 pemain yang punya peluang juga akan menentukan nasib Manchester United di pertandingan tersebut. Ada Mason Mount, ada Alejandro Garnacho, dan Scott McTominay. Kenapa Scott McTominay juga gue sertakan? Karena pemain ini pemain dari Akademi Manchester United. Dia tahu apa itu artinya trofi kemenangan bagi Manchester United. Dan seperti biasanya Scott McTominay pasti akan tampil bagaimana ya? Tampil sebagai pemain yang mengerti apa itu bermain untuk Manchester United. Sekali lagi gue harapkan Manchester United tidak melepas peluang ini. Mereka lebih diunggulkan dan itu sangat wajar, namun jaminan kemenangan belum tentu. Ada banyak pelajaran dari partai menghadapi Wolves ya, Coventry menghadapi Wolves, dan juga Manchester United beberapa pertandingan terakhir di mana lini belakang dari Manchester United juga selalu kebobolan ya kan. Ini juga mengkhawatirkan bagi gue. Namun demikian sekali lagi gue tetap berharap Manchester United bisa lolos ke final. Syukur-syukur bisa dengan skor yang lebih telak. Bagaimana menurut Sobat Football United? Akankah Manchester United lolos ke final? Akankah Manchester United justru terhenti atau bahkan menang telak? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.